Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Suherman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Wired Anwar Leslan pada mata kuliah Komunikasi Data. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman sekalian agar video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat menonton. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Wired Anwar Leslan pada mata kuliah Komunikasi Data yang dibimbing oleh dosen mitra Ibu Ayu Triwardani, SPD, MPD. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Suherman dengan NIM 220209500027, kelas PTIK angkatan 2022, Universitas Negeri Makassar. Pada topik pembahasan kita kali ini ada 10. Yang pertama yaitu pengertian dari Wiratlan. Kemudian yang kedua ada kelebihan dan kekurangan dari Wiratlan. Yang ketiga ada cara kerja dari Wiratlan. Kemudian yang keempat ada perangkat jaringan. Yang kelima jenis jaringan Wiratlan. Kemudian yang keenam ada pengertian wireless LAN. Yang ketujuh ada kelebihan dan kekurangan dari wireless LAN itu sendiri. Kemudian ada cara kerja wireless LAN, kemudian jenis-jenis wireless LAN, dan yang terakhir adalah perangkat wireless LAN. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian dari Wired LAN. Jadi, Local Area Network atau Wired LAN itu sendiri adalah sebuah jaringan komputer yang menggunakan kabel atau media kabel sebagai sarana untuk menghubungkan antara perangkat dalam suatu area lokal atau ruang tertentu. Jadi, jaringan ini biasanya digunakan dalam lingkungan kantor atau rumah yang memerlukan konektivitas cepat dan stabil antar perangkat seperti komputer, printer, server, dan perangkat jaringan lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada kelebihan dan kekurangan dari Wired LAN itu sendiri. Nah, jadi adapun kelebihannya yaitu kecepatan dan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan jaringan nirkabel atau wireless. Jadi jaringan kabel memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dan stabil, serta lebih sulit untuk diinterferensi oleh perangkat lain. Jadi, selain itu penggunaan kabel juga menghindari masalah seperti sinyal yang terganggu atau jarak jangkauan yang terbatas seperti jaringan nirkabel. Kemudian adapun kekurangannya yakni biasanya pemasangan yang lebih mahal dan sulit untuk memperluas atau memindahkan jaringan tanpa mengganti kabel yang sudah terpasang. Jadi selain itu juga penggunaan kabel juga dapat membatasi mobilitas perangkat dalam ruangan. Jadi sehingga kurang fleksibel dibandingkan dengan jaringan nirkabel. Kemudian yang ketiga adalah cara kerja dari Wired LAN. Jadi Wired LAN atau Local Area Network ialah bekerja dengan menghubungkan dalam suatu area lokal atau ruang tertentu menggunakan kabel atau media kabel yang sesuai. Ada beberapa komponen utama dalam Wired LAN. Jadi sebelum itu saya akan memperlihatkan gambar di samping, yaitu gambar cara kerja dari Wired LAN itu sendiri. Jadi ada beberapa komponen utama dalam Wired LAN, yaitu yang pertama perangkat-perangkat jaringan. Jadi seperti komputer, printer, server, dan perangkat jaringan lainnya yang ingin terhubung ke jaringan. Kemudian yang kedua ada switch atau hub. Jadi komponen ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas antar perangkat jaringan. Kemudian yang ketiga ada kabel atau media kabel. Jadi kabel tembaga seperti twisted pair seperti kabel UTP atau kabel koaksial atau kabel serat optik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan. Nah, kemudian kita masuk pembahasan yang keempat, yakni perangkat jaringan. Jadi ada beberapa perangkat jaringan dari Wired LAN ini. Yang pertama adalah server. Jadi server adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan dan penyimpanan data dalam sebuah jaringan komputer. Jadi dalam Wired LAN itu sendiri, server biasanya terhubung ke switch atau hub melalui kabel.
dan dapat diakses oleh perangkat jaringan lainnya yang terhubung ke jaringan. Nah, selanjutnya ada switch. Jadi switch adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan di dalam suatu jaringan lokal atau LAN. Jadi switch akan mempercepat pengiriman data antar perangkat pada jaringan dengan melakukan forwarding data secara efisien. Nah, kemudian ada router. Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, seperti jaringan lokal LAN dengan jaringan luas WAN. Seperti internet, router akan mengirimkan data antar jaringan dengan menggunakan alamat IP. Nah, kemudian pembahasan yang kelima yakni jenis jaringan dari wireless LAN. Jadi, ada beberapa jenis dari wireless LAN ini sendiri. Yang pertama itu ada LAN, yaitu Local Area Network. Jadi LAN atau Local Area Network adalah jenis jaringan yang terdiri dari perangkat jaringan yang terhubung dalam area lokal atau ruang tertentu seperti gedung, kantor, ataupun rumah. Jadi dalam wireless ini, LAN dapat berupa jaringan kecil seperti jaringan rumah tangga atau jaringan kantor yang terdiri dari beberapa komputer, yakni yang terhubung ke switch atau hub melalui kabel. Kemudian jenis yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Jadi MAN ini adalah jenis jaringan yang mencakup area lebih besar daripada LAN, sehingga masih terbatas pada suatu daerah metropolitan atau kota. Jadi alam wireless LAN ini biasanya menggunakan kabel serat optik atau kabel koaksial untuk menghubungkan beberapa switch atau hub di beberapa lokasi yang berbeda dalam waktu metropolitan. Kemudian pembahasan yang keenam ialah pengertian dari wireless LAN. Nah, kita sudah masuk di wireless LAN. Jadi teman-teman semua, jadi wireless LAN itu atau WLAN adalah jenis jaringan nirkabel yang menggunakan teknologi wireless untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan dalam suatu jaringan lokal atau local area network atau LAN. Jadi dalam WLAN ini pengguna dapat mengakses jaringan dan berbagai sumber daya jaringan seperti file, printer, dan koneksi internet melalui koneksi nirkabel. Kemudian yang ketujuh ada kelebihan dan kekurangan dari wireless LAN. Jadi yang pertama ada kelebihan yaitu fleksibilitas dan mobilitas pengguna. Kemudian yang kedua ada biaya instalasinya lebih murah, dan yang ketiga terjangkau bagi perangkat mobile. Sedangkan kekurangannya yaitu ada dua. Yang pertama kecepatan transfer data yang lebih lambat. Kemudian yang kedua keamanan jaringan yang lebih rentan. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara kerja wireless LAN. Jadi dalam sebuah jaringan LAN, perangkat nirkabel terhubung ke access point dengan menggunakan sinyal nirkabel. Jadi access point akan menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel atau internet untuk mentransfer data di antar keduanya. Jadi perangkat nirkabel harus menggunakan protokol jaringan yang sama dan harus menggunakan metode keamanan yang memadai untuk melindungi data yang dikirimkan dan diterima. Nah, kemudian pembahasan yang ke-9 yakni jenis-jenis dari wireless LAN. Jadi ada beberapa jenis wireless LAN. Yang pertama yaitu Wi-Fi, yang kedua Bluetooth, dan yang ketiga infrared. Saya jelaskan Wi-Fi terlebih dahulu. Jadi Wi-Fi ini adalah teknologi jaringan nirkabel yang paling umum digunakan. Wi-Fi menggunakan sinyal radio frekuensi tertentu untuk mengirimkan data melalui udara antara perangkat nirkabel dan access point. Kemudian Wi-Fi biasanya digunakan untuk jaringan nirkabel dalam skala besar seperti di kantor, sekolah, ataupun hotspot publik. Kemudian yang kedua ada Bluetooth. Jadi Bluetooth ini adalah teknologi nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat nirkabel dalam jarak yang lebih dekat. Nah, kemudian biasanya dalam suatu ruangan, Bluetooth menggunakan gelombang radio frekuensi yang lebih rendah dari Wi-Fi untuk mentransfer data. Jadi biasanya digunakan untuk perangkat-perangkat
kecil seperti headset, speaker, and keyword. Nah, kemudian ada perangkat wireless LAN atau pembahasan yang terakhir ya. Jadi ada perangkat wireless LAN yang pertama itu ada access point, di mana access point ini adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan kabel dengan jaringan nirkabel. Access point mentransfer data antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel atau internet. Nah, kemudian untuk perangkat yang kedua yakni wireless router. Jadi wireless router ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai router dan juga access point. Jadi tadi yang digunakan untuk menghubungkan jaringan kabel dengan jaringan nirkabel itu untuk access point. Sedangkan wireless router adalah sebagai router dan juga access point. Jadi pada router mengatur lalu lintas data antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel atau internet. Jadi teman-teman semua, wireless ini juga dapat memberikan akses internet untuk perangkat nirkabel. Nah, kemudian yang ketiga, perangkat yang ketiga yakni wireless adapter. Jadi wireless adapter ini adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak memiliki kemampuan nirkabel dengan jaringan nirkabel. Nah, kemudian yang terakhir ada wireless radiator, yakni perangkat yang digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal nirkabel dari access point itu sendiri. Jadi wireless radiator ini akan menerima sinyal nirkabel dan mentransmisikan kembali sinyal tersebut untuk memperkuat jangkauan sinyal nirkabel. Nah, demikianlah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.